Baik, Alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 19.45 dan Alhamdulillah juga yang sudah datang sekitar 50 orang. Mungkin untuk menunggunya kita boleh sambilan aja, sambil kita mulai aja. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semua, mohon konfirmasinya jika nanti ada sedikit kendala dalam suara ataupun dalam sesi presentasi. Kalau misalkan di layar teman-teman nggak muncul ataupun nanti kalau misalkan suaranya keresak-keresak ya, mohon konfirmasi via chat. Jazakumullah. Sebelumnya, salam kenal teman-teman semua. Saya Heri Arjuna. Insya Allah akan memoderatori sekaligus MC sebetulnya di acara orientasi susulan kita ketiga ini, gitu ya. Alhamdulillah sudah start dari, kalau saya nggak salah dari tanggal 31 kemarin ya. Kemudian dilanjut tanggal 1, kemudian yang ketiga eh, di acara kita kali ini. Baik, insya Allah untuk yang akan dibahas di sesi orientasi ini terkait dengan manajemen waktu kuliah gitu ya, dan juga nanti akan dibawakan oleh tiga pemateri kita. Yang pertama ada Ustadz Uzuddin Faris Junaidi, ya. Beliau akan lebih fokus nantinya membahas tentang manajemen waktu di BAIS, ya. Kemudian Ustadz Sudarmono yang nantinya mungkin akan lebih fokus ke arah BIMAIS terkait dengan manajemen waktunya, dan yang ketiga adalah Ustadz Muhammad Iqbal, ya. Ini lebih fokus ke beliau ini lebih fokus ke MAIS-nya, gitu ya. Baik, mungkin kita start aja untuk sesi pertama kita. Mungkin sedikit saya bridgingnya terkait dengan sesi pertama ini. Jadi sesi pertama ini nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Izzuddin Faris Junaidi. Beliau adalah mahasiswa MAIS ya saat ini. Dan juga beliau alumni Universitas Islam Madinah, UIM, ya Saudi. Ya, saat ini beliau sebagai pengajar di PIAT 7 Kota Batu, ya. Dan yang nantinya akan beliau sampaikan adalah terkait dengan manajemen waktu di BAIS. Ya, untuk waktunya Ustadz Izzuddin Faris Junaidi disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Baik, wadih, saut wadih ya ikhwan. Baik. Sebelum sebelumnya Ana ingin share screen dulu, Ustaz. Silakan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqabahu. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cahaya darinya berharap pahala di sisinya. Dan engkau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cahaya darinya takut akan azabnya. Ulama lain mendefinisikan makna takwa dengan qallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat taqwa. Wamshi kamashi fawqa ardi dhati syaukati yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan indal jibala minal hasa. Bersihkanlah dirimu dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, dan berjalanlah sebagaimana engkau berjalan di atas tanah yang berduri. Engkau berhati-hati mana jalan yang aman sehingga engkau tak tertusuk duri. Jangan remehkan perkara-perkara kecil, karena sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi berasal dari batu kerikil.
Haibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mulai ke sesi keutamaan penuntut ilmu dan manajemen waktu, Ana ingin cerita terlebih dahulu tentang empat mahamid. Empat mahamid. Empat mahamid ini terdiri dari pertama Muhammad ibn Khuzaimah, kemudian Muhammad ibn Jarir At-Tabari, kemudian Muhammad ibn Harun Ar-Ruyani, kemudian Muhammad Al-Mirwazi. Laqad jama'athum ar-rihla fi Masr. Mereka dikumpulkan rihlah menuntut ilmu di Mesir. Saat itu mereka mengalami kelaparan yang sangat. Saat malam mereka tidak ada zat, bekal untuk mereka makan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengundi nama mereka. Kemudian siapa yang keluar dari undian tersebut harus mengemis untuk orang-orang makanan untuk dimakan bersama-sama. Kemudian keluar nama seseorang dari keempat Muhammad ini, Muhammad ibn Khuzaimah. Dan kita tahu bahwa Muhammad ibn Khuzaimah ini adalah imam, Masya Allah, punya kitab Tauhid, kitab Tauhid pertama. Kemudian beliau juga punya kitab Sahih Ibn Khuzaimah, kitab yang beliau kumpulkan. Ibn Khuzaimah saat namanya keluar dan dia harus mengemis makanan untuk teman-temannya, apa yang beliau lakukan? Beliau salat istikharah terlebih dahulu. Kemudian saat salat istikharah ada yang mengetuk pintu rumah. Seperti terlihat dari luar pintu rumah itu cahaya dari atas. Cahaya. Setelah dibuka ternyata adalah perwakilan dari pemerintahan Mesir. Saat itu mencari siapa yang namanya Muhammad ibn Khuzaimah. Qala hadza yusalli. Ini dia lagi salat. Kemudian aina Muhammad Harun Ar-Ruyani? Hadza ana Harun Ar-Ruyani. Diberi sekitar 50 dinar. Kemudian Muhammad ibn Mirwazi, Muhammad Al-Mirwazi juga diberikan 50 dinar. Muhammad ibn Jarir At-Tabari juga diberikan 50 dinar. Dan setelah Muhammad ibn Khuzaimah melaksanakan salat, dia diberi 50 dinar. Kemudian Amir tersebut, perwakilan Amir tersebut menceritakan, sesungguhnya Amir kalian di Mesir, saat itu kekuasaan Ibnu Tulun, ngelindur, menggigau dalam tidurnya dan mengatakan sesungguhnya empat Mahamid sedang kelaparan, bantu mereka, kirim mereka uang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya lewat perintah yang berasal dari mimpi ini untuk memberikan mereka uang. Dan cerita ini diabadikan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Lihatlah semangat mereka dalam menuntut ilmu. Dan lihatlah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para penuntut ilmu. Dan ini ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, seharusnya cerita ini memotivasi kita supaya kita terus menerus menuntut ilmu, terus menerus semangat dalam rangka menuntut ilmu. Lantas ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, keutamaan penuntut ilmu itu apa? Yang pertama adalah keutamaan ilmu dan penuntut ilmu itu yang pertama disebut-sebut di kerajaan langit. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fa inna salafa mujmi'una ala anna al-'alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqq wa ya'mala bihi wa yu'allimahu, faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sesungguhnya salaf, ulama-ulama salaf terdahulu, mujmi'un, bersepakat, ala anna bahwasanya al-alima, seorang yang berilmu,
la yastahiqu an yusamma rabbaniyan, tidak berhak dia disebut dengan seorang yang rabbani sampai mengetahui kebenaran, wa ya'mala bihi, dan mengamalkan kebenaran tersebut, wa yu'allimahu, dan mengajarkannya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan derajat ini? Ya tentunya dengan menuntut ilmu. Faman 'alima wa 'amila wa 'allama, maka barang siapa yang berilmu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat, itu disebut-sebut sebagai orang yang mulia di kerajaan langit. Allahu akbar. Ma ajalla hadhil manzila ahibati fillah. Betapa mulianya kedudukan ini. Nama-nama kita sekarang ini penuntut ilmu, seorang yang ingin mendapatkan ilmu, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kerajaan langit. Kemudian yang kedua, dari keutamaan ahli ilmu dan penuntut ilmu adalah seseorang yang berilmu, yang mengamalkannya dan mengajarkannya seperti tanah yang thayyib, subur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghaythil katsir. Asaban fakana ta'ifatun thayyibah qalilatil ma' fa'ambatatil kala wal 'ushbul." Yang artinya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya dari petunjuk dan ilmu, seperti hujan yang banyak. Asaba ardhan, bumi tanah. Fakana ta'ifatun tayyibah, maka ada macam tanah yang tayyibah, tayyib subur, qabilatil ma, menerima air, air meresap di tanah, fa'ambatatil kala, dia menumbuhkan rerumputan-rerumputan, semak-semak, wal ushbul katsir, dan apa? Dan rerumputan-rerumputan yang banyak. Jadi seseorang yang berilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, dia bermanfaat untuk dirinya seperti tanah yang menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rerumputan-rerumputan, dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, salawat Allah dan malaikat serta penduduk langit dan bumi kepada pengajar kebaikan. Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang pengajar kebaikan jika tidak menuntut ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardin, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlah, sampai seekor semut, fi juhriha, di sarangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan. Kita mengetahui al-hut, kita mengetahui ikan bahasa Arabnya adalah as-samak. Tapi makna dari al-hut ini ikan. Al-hut maknanya adalah jenis ikan antara dua. Ikan lumba-lumba dan ikan paus. Jadi mereka la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka bersalawat kepada para pengajar kebaikan, pada manusia. Tentunya bagaimana kita bisa menjadi para pengajar kebaikan? Tentunya dengan menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah doa kebaikan dan rahmat Nabi kepada yang mendengarkan sabdanya dan mendakwahkannya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamilu fiqhin ghairu faqih wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala nadhara, membahagiakan seseorang, nadharallahu imra'an sami'a maqalati, yang mendengar maqalati, yang mendengar hadis-hadisku, perkataan-perkataanku, faballagha, kemudian dia menyampaikannya. Syahid dari hadis ini adalah sami'a maqalati, mendengar perkataanku, hadis-hadis, yaitu dengan apa? Menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu kepada para ulama, warasatul anbiya.
Faballagha, kemudian dia menyampaikannya. Farubba hamilu fiqhin ghair faqih. Maka bisa saja seseorang yang memiliki fikih, memiliki ilmu ghairu faqih, akan tetapi dia tidak faqih, tidak mengerti ilmu yang dia bawa. Warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa saja seseorang yang membawa fikih ini, membawa hadis ini, dia membawanya kepada seseorang yang lebih afqah dari dia, lebih faqih daripada dia. Kemudian manajemen waktu. Hebati fillah a'azanillah wa yakum jami'an. Seorang siswa, santri, mahasiswa itu harus pintar-pintar mengatur waktu. Orang bilang, al-waktu kasayf, fa illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongnya. Hebati fillah a'azanillah wa yakum jami'an. Berkata seseorang kepada Abdullah ibn Mubarak, "Ya Aba Abdurrahman, fi ayyi syai'in aj'alu fadla yaumi?" Qala, "Fi ayyi yawmin, fi ayyi syai'in aj'alu fadla yaumi? Fi ta'allum al-Qur'an aw fi talab al-'ilm?" Faqala, "Hal taqra'u min al-Qur'an ma tuqimmu bihi salatak?" Qala, "Na'am." Qala, "Faj'alhu fi talab al-'ilmi alladhi yu'rafu bihi al-Qur'an." Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, "Wahai Abu Abdurrahman, dengan apa aku memanfaatkan hariku? Dalam mempelajari Al-Quran atau dalam mencari ilmu?" Beliau bertanya, "Apakah engkau membaca Al-Quran? Dengan apa kamu mendirikan salat?" Dia berkata, "Iya." Dia berkata, jadilah orang yang mencari ilmu yang dengannya Al-Quran diketahui. Jadilah seseorang yang menuntut ilmu yang dengannya Al-Quran bisa engkau fahami maknanya. Hebati fillah azinallahu wa yakum jami'an. Kemudian manajemen waktu di IOU ini. Pertama adalah modul dan tes modul. Kedua presentasi, kedua jurnal atau riset paper. Yang keempat adalah murajaah. Ya. Bagaimana cara mengatur keempat hal ini? Ya. Nah, yang pertama, jika ana hebati fillah azinallahu jami'an, saya mewajibkan setiap hari, target wajib setiap hari adalah membaca modul 1 sampai 3 modul per hari serta mengerjakan tes modul. Afwan, apakah suara saya tidak terdengar? Terdengar, Ustaz, terdengar. Boleh dilanjut, Baik. Ustaz. Nah, modul dan tes modul ini target wajib saya selama sehari adalah mengerjakan 1 sampai 3 modul per hari serta mengerjakan tes modul. Waktu baca dan pengerjaannya bagi yang menjadi guru seperti saya, waktu baca dan pengerjaannya membaca modul di waktu kosong, jam pelajaran saat di kantor. Contohnya misalkan hari Ahad saya piket. Piket itu ya mencatat santri-santri yang telat masuk kelas, kemudian menyampaikan tugas dari guru yang alpa atau izin. Maka di situ banyak waktu kosong. Ya, Anda manfaatkan untuk membaca 1, 2, 3 modul. Jikalau modulnya sehari, jikalau modulnya 1 modul itu 9 halaman, maka mungkin Anda bisa membaca 2 sampai 3 modul per hari. Tapi jika 1 modul misalnya sampai sekitar 16, 17, sampai 21, maka Anda cukupkan untuk membaca 1 sampai 2 modul. Dan itu target wajib Anda setiap hari. Dan Anda tidak akan meninggalkan waktu sehari berlalu kecuali Anda sudah membaca minimalnya 1 modul. La tada'ayya waqtin yamur bika illa waqad qara'ta mudzakkiratak. Jangan tinggalkan 1 waktu pun dari hari-harimu kecuali engkau telah membaca mudzakirahmu,
modul minimal 1. Karena apa? Karena kalau misalkan membaca modul ini sehari alfa, maka akan menumpuk. Misalkan satu modul 20 halaman. Kemudian diundur, besok sajalah menjadi 40 halaman sama yang besok hari. Sehingga hebatifillah, taswif nanti. Sehingga seseorang menjadi malas dan tiba-tiba sudah jatuh deadline. Dan ini berbahaya bagi Anda. Sehingga kita harus menyicil sehari minimal 1 per modul. 1 modul per hari. Kemudian waktu baca ya membaca modul di waktu kosong, jam pelajaran saat di kantor. Yang kedua, membaca modul jam 8 malam sebelum persiapan ngajar. Tentunya hibatifillah a'azani Allah wa ikum jami'an. Membaca modul Anda lakukan di pagi hari saat jam-jam kosong seperti ini. Hari Ahad ada jam 1, jam 2, jam 5, jam 6, kemudian jam 3 dan jam 4 hari jam 8, 9, 10 ini kosong. Anda membaca seperti jam-jam kosong seperti ini. Akan tetapi saat datang jam 8, Anda membaca modul terlebih dahulu, minimalnya 1. Kemudian Anda lanjut untuk persiapan mengajar di esok hari. Dan alhamdulillah, misalkan buku akidah yang digunakan di IOU, yaitu kitab Fathur Rabbil Bariyah, Bitalkhis al-Hamawiyah, di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kurang lebih diajarkan di pesantren Islam Al-Irsyad di kelas I'dad Mualliminnya, di kelas MA-nya. Jadi S2 di IOU ini semester 1-nya adalah kelas 2 I'dad Muallimin dan kelas 3 I'dad Muallimin SMA-nya. Kitab Fathur Rabbil Bariyah fi Talkhis al-Hamawiyah dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi kurang lebih Anda bisa murajaah sedikit demi sedikit. Jadi murajaah Anda ya dengan mengajar itu. Apa yang Anda pelajari di IOU adalah apa yang Anda ajarkan kepada santri-santri Anda. Dan itu sangat-sangat memudahkan. Hebatifillah, teringat masih masa-masa dulu saat dosen mengajarkan cara kami memurajaah adalah setelah kami belajar hadis, apa yang kami lakukan? Kami menceramahi kursi atau benda mati yang ada di hadapan kami. Dan ini dilakukan oleh ulama-ulama Mauritania. Supaya apa? Supaya mereka itu meresap ke dalam diri mereka masing-masing. Dan jika mengajarkan kepada benda mati itu bisa lebih masuk untuk mereka, bagaimana jika mengajarkan benda yang hidup, yaitu manusia? Dan ini Allah sangat memudahkan anak, insya Allah. Kemudian persiapan mengajar. Ya setelah membaca modul, anak persiapan mengajar. Selesai mengerjakan modul, dilanjut persiapan mengajar. Kalaupun anak lelah, tidak kuat membaca modul atau tidak kuat melanjutkan murojaah persiapan mengajar untuk besok, maka anak akan lakukan itu ba'da subuh. Karena ba'da subuh, dari ba'da subuh sampai jam 6.30 itu waktunya lumayan longgar. Anda bisa gunakan untuk murojaah, untuk mengajar. Anda bisa gunakan untuk baca modul. Minimalnya meskipun tidak habis 9 halaman, tapi setidaknya 3 halaman. Baik. Nah, sekarang membahas masalah presentasi. Presentasi ada strateginya. Yang pertama, memilih kontrak belajar lebih awal supaya memfokuskan diri menyelesaikan modul dan menyelesaikan jurnal. Mengapa lebih awal? Supaya waktu kita itu lebih banyak kita gunakan ya untuk membaca modul, menyelesaikan jurnal, karena jurnal ini terkadang seminggu pun Ana belum selesai. Seminggu belum selesai. Ana perlu baca banyak maraji untuk melengkapi jurnal-jurnal Ana. Makanya saran dari Ana, hebatillah, memilih waktu presentasi itu Ana memilihnya di awal-awal supaya
waktu baca modulnya dari modul 1 sampai modul 30 itu jangka waktunya lebih panjang. Terutama menyelesaikan jurnal yang itu nilainya sangat besar. Kemudian waktu pengerjaan menyesuaikan waktu kontrak belajar yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, sebelum presentasi. Jadi jika sepekan sudah datang waktu presentasi, sepekan sebelum waktu presentasi, Anak akan persiapkan materi-materinya. Kalau bisa sehari selesai untuk presentasi itu. Karena apa? Karena Anak harus menyelesaikan baca minimal sehari satu modul dan murojaah untuk mengajar. Kemudian persiapan materi. Ya, menyesuaikan judul yang telah ditentukan kelompok dan dosen pembimbing. Jadi mungkin bagi maba bais atau mais nanti ya, nanti membuat presentasi ini tugasnya dibagi secara acak, silakan milih sendiri. Ada yang misalkan membuat mukaddimah, ada yang misalkan membuat penyampaian materi dan lain sebagainya. Salah satu contohnya di sini adalah materi kami dulu, pandangan Ahlus Sunnah terhadap teks-teks sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang adalah membahas masalah jurnal. Jurnal atau research paper. Ya, ini tentunya butuh strategi. Memilih judul riset paper yang paling memungkinkan dan memudahkan untuk dicari referensinya di perpustakaan pribadi atau internet. Mengapa demikian? Karena biasanya tugas riset paper yang pertama adalah IOU akan memberikan kita dua judul. Kita diminta untuk memilih salah satu judul ini yang kita gunakan untuk riset paper. Pilih yang paling memungkinkan dan memudahkan kita untuk mencari sumber referensinya. Misalnya antum alumni Usuluddin, maka pilihlah yang berhubungan dengan Usuluddin yang kita tahu sumber referensinya itu apa saja. Misalkan masalah perbandingan madhab Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah, madhab mutakallimin dengan Ahlus Sunnah. Ya, maka kita yang membaca, maka kita ya tentukan dulu judul yang paling sesuai dengan perpustakaan pribadi kita. Kemudian yang kedua, menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang sudah dipilih. Menentukan rumusan masalah, ya, misalkan ada dua judul, kita diminta untuk memilih salah satu. Yang pertama tentang kontradiksi ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tauhid asma wa sifat. Yang kedua masalah perbandingan mazhab antara Ahlus Sunnah dengan mutakallimin. Kita memilih mana yang lebih memungkinkan dulu untuk dicari sumber referensinya di perpustakaan pribadi. Kemudian kita menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah, ya kita tentukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab sendiri yang membantu kita untuk melanjutkan jurnal. Kemudian yang ketiga, insya Allah ini akan diisi oleh Al-Ustadz Ganang Prihatmoko, masalah cara mengaplikasikan Mendeley. Masya Allah, Mendeley itu sangat membantu kita dalam membuat jurnal, insya Allah. Mengaktifkan aplikasi Mendeley yang akan memudahkan kita untuk menulis sumber pustaka dan body note. Kemudian yang terakhir adalah murojaah. Tentunya, hibatifillah, a'azanallahu wa ikum jami'an. Kita terus memurojaah materi yang telah kita ambil di IOU. Terus terang, Ana tidak membaca transkrip nilai saat murojaah. Transkrip bahasa Indonesia saat murojaah. Atau mendengarkan video saat murojaah. Ana tidak melakukan seperti itu. Ana langsung membaca kitab yang dijadikan rujukan oleh IOU untuk Ana murojaah. Misalkan akidah. Akidah menggunakan sekitar 4 kitab. Yang pertama, Fathur Rabbil Bariyah Bitafsir Hamawiyah. Kemudian Al-Qawaidul Muthla. Kemudian Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan yang terakhir Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, Ana baca itu. Ana baca saat hari libur, hari Jumat atau hari libur per 2 pekan. Kemudian misalkan masalah tafsir. Tafsir kita menggunakan Al-Mabahith fi Ulumil Quran. Mabahith fi Ulumil Quran karya Mana'ul Qattan diajarkan di I'dad Muallimin kelas 2 dan 3. Sekalian kita belajar untuk ngajar dan sekalian Ana
murajaah terhadap materi-materi yang telah Anda ambil di IOU. Yang kedua, menggunakan kitab Syubhat Haul Al-Quran. Itu bisa jadi sumber referensi untuk murajaah. Karena IOU menentukan itu. Kemudian masalah hadis. Hadis menggunakan kitab Sahih Bukhari bab Fiqhul Buyur. Dan Ana membaca kitab Sahih Bukhari atau membaca Fathul Bari. Nah, ada beberapa koleksi di perpustakaan pribadi. Adapun jika kita masih kurang bahasa Arabnya, maka saran saya di IOU itu di akun masing-masing ada seperti sumber referensinya. Di situ ada seperti kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalqisil Hamawiyah. Di situ ada versi bahasa Indonesianya yang telah diterjemahkan oleh IOI. Silakan digunakan. Bahasa terjemahannya bagus dan mudah difahami insya Allah. Saya merekomendasikan bagi Haibati Fillah yang mungkin bahasa Arabnya masih kurang untuk membaca terjemahan-terjemahan yang sudah disiapkan oleh IOI. Wa akhiran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesalahan kata mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, maka itu berasal dari diri ana pribadi, kesalahan ana karena ana mungkin kurang mudzakarah atau murajaah. Adapun kebenaran maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Faris Junaidi atas Izzuddin Faris ya maksud saya. Atas penyampaiannya terkait dengan materi Afwan tadi agak sedikit keliru yang disampaikan oleh Ustadz Izzuddin Faris adalah terkait dengan MAIS. Betul ya? Dan insya Allah nanti kita akan membahas juga terkait dengan yang BIMAIS dan MAIS. Tetapi sebelum itu sedikit saya ringkas yang tadi disampaikan Ustadz Izzuddin Faris. Yang pertama adalah poin adalah keutamaan menuntut ilmu gitu ya. Jadi selain pastinya kita akan bermanfaat setidaknya untuk diri kita dan lebih mantap lagi kalau misalkan bisa kita juga bermanfaat sesama manusia atau nafi' li ghairina gitu ya. Dan lebih dari itu keutamaan menuntut ilmu itu juga nantinya sang penuntut ilmu itu juga disebutkan di kerajaan langit ya seperti itu. Kemudian sedikit tips terkait dengan mengatur waktu di MAIS. Yang pertama adalah target wajib 1 sampai 3 modul, mencatat waktu kosong yang optimal dalam artian menggunakan waktu yang betul-betul optimal di waktu kosong. Jadi bukan bukan dalam artian kita ada kalanya leha-leha dan sebagainya di waktu kosong, betul-betul optimal di waktu kosong. Jadi kita bisa belajar gitu ya. Dikarenakan memang salah satu fitur IOU ya terkait dengan pembelajaran adalah fleksibel. Kita bisa kapan aja di mana aja untuk belajar seperti itu. Kemudian terkait dengan presentasi dan riset paper yang menjadi poin highlight dari apa yang tadi Mas ataupun Ustadz Izzuddin Faris sampaikan adalah terkait dengan jangan tunda ya karena sekali kita nunda ya potensi bablasan gitu ya. Kemudian juga disarankan memilih judul yang lebih mudah sesuai dengan apa yang kita miliki backgroundnya dan pemahaman kita seperti itu. Kalau misalkan dari Usuluddin mungkin kita bisa ngambil referensi yang mungkin eh, sebelumnya ada kita paham terkait dengan itu dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan aplikasi mendelay dan yang terakhir adalah meroja fokus pada eh, rujukan-rujukan atau referensi-referensi yang ada di IOU. Kalau misalkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Izzuddin Faris terkait dengan di akidah, rujukan itu kan salah satunya akidah wasatiyah, betul Ustadz ya? Iya, kitab akidah wasatiyah. Kemudian di tafsir ada karangan kitab dari Mana Al-Qattan ya, Mabahith fi Ulumut Tafsir kalau nggak salah ya. Jadi bisa langsung ke sana belajarnya untuk mempersingkat waktu seperti itu. Baik, terima kasih kembali Ustadz Zin Faris atas yang disampaikan. Mungkin kita lanjut ke sesi kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh sebentar. Baik, oleh Ustadz Muhammad Iqbal terkait dengan manajemen waktu di BAIS, ya BIN Islamic Studies.
Mungkin sedikit sampaikan terkait dengan Ustadz Muhammad Iqbal ini. Beliau saat ini adalah mahasiswa BAIS dan MAIS gitu ya. Pernah di BAIS kemudian lanjut ke MAIS. Beliau juga salah satu pengajar ya. Kemudian beliau juga pernah ataupun berkuliah di manajemen S2 ya. Nah, jadi beliau ngambil di IOI juga, ngambil di tempat lain juga seperti itu. Dan dia juga penulis artikel dan buku Muslim. Dan saat ini beliau adalah Direktur Dakwah AMCA. Ya, untuk Ustadz Muhammad Iqbal, silakan waktu dan tempat kita, silakan. Baik. Anda boleh jadikan host, Mas Heri? Sudah? Belum ya? Ya, Share screen kita sudah mulai dulu muncul ya. kah? Ya, silakan. Cek. Ya, nanti Anda yang share screen ya untuk materi. Ya, betul, Cek betul, Ustadz. suara Anda sudah masuk belum? Alhamdulillah sudah masuk. Sudah. Yap, Anda boleh dijadikan co-host. Cek. ya. Mohon tunggu sebentar, Ustadz. Oh iya, siap. Di layar apakah sudah muncul untuk share screen? Sudah, sudah. Oh, sudah bisa ya, Ya, berarti ya. boleh. Oh iya, siap. Baik. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sebelumnya kita berjumpa di sesi yang pertama berkaitan dengan sharing ya. Insya Allah malam ini kita akan lebih detail, lebih hangat membahas teknis ya, motivasi, kemudian kiat-kiat supaya belajar di IOU lebih mudah lagi. Alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tanpa limpahan nikmatnya ya, maka amal-amal kita boleh jadi tidak sempurna. Justru dengan nikmat Allah, dengan segala kemudahannya, allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, amal-amal soleh kita jadi sempurna, termasuk amal-amal thalabul ilmi ya, belajar agama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Senantiasa kita pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memulai majelis, semoga majelis ini barokah dan kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, teman-teman, nampaknya materi dari Ustadz Izzuddin tadi itu sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap ya. Tadi Ana cukup kaget ketika Ana diminta untuk menjelaskan manajemen waktu. Kamu itu mau ngasih nama. Bais ya tadi ya. Ini berarti Pak nama Mais, saya mau Mais, diganti Afwan. kan? Bukan, ini bukan nama kamu. Iya, tolong Ini admin nama kami. dikondisikan. Oh, hijau mana? Lah emang campur sama perempuan. Baik, kita mulai kembali ya. Iklan, iklan. Ya, nampaknya sudah sangat jelas. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Izzuddin berkaitan dengan keutamaan ilmu, ya, fadilahnya apa, sehingga kita menjadi termotivasi dalam belajar. Berkaitan dengan BAIS ya, manajemen waktu BAIS atau program S1 Studi Islam di IOU, insya Allah nanti kita akan sharing bersama-sama terkait dengan kalau MAIS tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Izzuddin dengan baik, dengan sangat detail dan sangat memahamkan kita. Langsung saja kita mulai sharing pada malam ini. Izinkan Ana share materi ya. Di layar Zoom sudah muncul. Sudah ya? Baik. Ya, sekilas
Ana perkenalkan tadi sudah dikenalkan juga oleh moderator. Ana Muhammad Iqbal, panggil saja Kak Iqbal gitu ya. Tidak perlu Ustadz juga tidak apa-apa. Kita malam ini sama-sama sharing, belajar bersama. Background Ana awalnya dari umum ya. Backgroundnya umum, juga mungkin sama di antara banyak santri atau mahasiswa-mahasiswa IOU yang berbackground umum. Sehingga nanti kita akan sama-sama melengkapi. Kalau tadi dari Ustadz Izzuddin dengan background pondok pesantren sangat memberikan faedah yang banyak, motivasi para mahasiswa yang juga berasal dari pondok pesantren ya. Itu sangat manfaat. Insya Allah Ana coba melengkapi dari bagaimana kiat-kiat mengatur waktu, manajemen waktu khususnya bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang backgroundnya dari umum. Taib. Ya, kita mulai saja 3 poin ya. Dalam waktu yang cukup singkat, kita coba juga bahas singkat-singkat saja. Poin pertama, manajemen waktu, perkuliahan BAIS. Yang kedua, tips belajar efektif di tengah kesibukan kita masing-masing. Yang ketiga, tips mengerjakan tugas esai. Yang pertama, berkaitan dengan perkuliahan BAIS. Ana awali dulu dari poin landasan segala macam manajemen waktu ya. Jadi apapun itu yang disebut dengan manajemen waktu, maka landasannya ada 3. Yang pertama adalah ikhlas dalam amal-amal soleh kita. Yang kedua adalah semangat dalam hal-hal teknis. Yang ketiga, sabar selama prosesnya. Ini di antara poin-poin yang Anda coba kumpulkan dari kitab-kitab adab kitab-kitab kiat-kiat belajar, adab-adab belajar agama. Di antara kitab-kitab yang ada Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i ya, juga Ta'limul Muta'allim, Adabul Alim wal Muta'alim dan seterusnya, maka poin-poin ini pasti ada. Ikhlas, semangat dan sabar ya, diingat-ingat ikhlas, semangat dan sabar. Imam Malik mengatakan berkaitan dengan ikhlas ya, maka nalillahi abqa au baqiya ya, bahwasanya segala hal yang dilandasi dengan keikhlasan karena Allah, termasuk belajar karena Allah, kuliah karena Allah, kita luruskan niat kita dalam amal-amal ibadah kita, sholat kita, membaca Quran kita, ya, belajar kita semua kita ikhlaskan, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya. Maka poin pertama adalah ikhlas ya. Kita beriman, ikhlas, takwa, perbaiki niat kita. Ikhlas membuahkan hati kita menjadi hati yang tenang. Tapi poin yang kedua, semangat. Semangat dalam hal-hal teknis ya. Semangat inilah poin kedua yang menjadikan kita bisa mencapai tujuan. Ikhlas membuat hati kita tenang, hati kita siap menerima pelajaran, kemudian semangat inilah yang menggerakkan kita untuk bisa mencapai target-target kita. Dengan berbagai hal teknisnya, dengan berbagai strategi belajarnya, nanti kita sebutkan bagaimana kisah ulama dalam semangatnya dalam belajar. Ya. Disebutkan Imam Nawawi ya, dalam sehari di masa-masa produktifnya belajar, beliau mampu menghadiri belasan majelis ilmu, dan juga bagaimana Imam Bukhari berkeliling dunia untuk mencari hadis dan berguru hingga 1008 guru. Ini menunjukkan semangat yang menggerakkan mereka mencapai target-targetnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang bisa menjadi dalil bahwasanya semangat itu harus ada, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh bersemangat fina untuk meraih keridhaan kami. Ya, sehingga bersungguh-sungguh semangat ini butuh apa, teman-teman? Butuh ridho, butuh mencari ridho Allah, butuh keikhlasan. Jadi tidak asal semangat, tapi juga landasannya ikhlas. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh benar-benar kami akan berikan petunjuk.
berikan jalan keluarnya, berikan berbagai kemudahannya di tengah kesibukan kita. Boleh jadi waktu kita yang sedikit ini jadi berkah. Iya, ada yang kerjanya kantoran, baru punya waktu luang mungkin malam, bahkan malam pun sudah capek. Boleh jadi Allah jadikan malam kita ketika kita pulang kerja, itu jadi fit, jadi fresh. Waktu malam yang biasanya sebelum kita kuliah IOU paling cuma buat nonton TV, buat begadang nonton bola, ya, buat ya hal-hal yang mubah yang biasa. Ketika kita niatkan waktu malam kita untuk belajar IOU karena Allah, boleh jadi dijadikan waktu malam ini berkah. Sedikit tapi terasa banyak hal manfaat yang bisa kita kerjakan. Taib. Yang ketiga adalah sabar, ya. Bahwasanya belajar itu ibadah, ibadah itu butuh sabar. Bahkan sabar yang ekstra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi." Beribadahlah kepada Allah, ya. Kemudian apa? Bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra. Dari mana terjemahan ekstra? Lafaz istabir adalah menunjukkan makna sabar dengan kesabaran yang plus, ya, yang lebih. Istabir, ya, penambahan satu huruf dalam kaidah bahasa Arab memberikan makna lebih. Isbir dengan istabir maknanya berbeda. Istabir, sabarlah dengan kesabaran yang ekstra. Ya. Li'ibadatihi, dalam beribadah kepada Allah, dan salah satu ibadah yang mulia adalah belajar agama. Sehingga belajar harus butuh banyak kesabaran. Belajar itu capek. Oleh karenanya, karena belajar itu capek, fisik, ya, capek fisiknya, capek waktu yang kita luangkan, sehingga banyak ulama membuat buku-buku tadi, kitab-kitab tadi, ya, adab-adab belajar agama, kiat-kiat semangat belajar, dan seterusnya. Baik, lanjut. Di antara strategi manajemen waktu, ya, ini secara umum juga berlaku nanti untuk BAIS. Kita ambil sampel-sampel contohnya. Ini poin-poin intinya saja. Namanya juga PowerPoint, ya. Jadi power, ya. Ada powernya itu ada di mana? Ada di poin. Ya, tadi poin pertama, menghargai waktu. Tadi sudah disampaikan Ustadz Izzuddin, ya. Al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak bisa kita mengendalikannya, kita yang akan ditebas, ya. Kita yang akan binasa. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, apalagi masih banyak keluangan waktu bagi teman-teman yang belum berkeluarga, belum bekerja, masih fresh graduate, atau baru lulus SMA. Manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Baik. Kemudian poin kedua, membuat jadwal harian dan evaluasinya sebagaimana tadi Ustadz Izzuddin, ya, sudah sangat detail dan lengkap memberikan contoh teladan membuat jadwal harian. Tapi jangan lupa dengan evaluasinya. Seringkali kita rajin bikin apa? Istilahnya itu di catatan harian gitu, ya. Diary, ya. Jadwal hari ini apa? Tapi nggak pernah dievaluasi. Ada hal-hal yang kita nggak kerjakan, kita ulang lagi besok. Ada kesalahan yang kita lakukan, besok terulang lagi. Kenapa? Karena nggak dievaluasi. Kita jadwal harian, ya. Misalnya kalau di BAIS, ya, banyak sekali kalau misalnya ngambil program reguler saja 6 mata kuliah itu setidaknya satu hari teman-teman luangkan waktu 2 sampai 3 jam. Ya, Ana lebih pilih waktu ini karena ini insya Allah cukup, ya, untuk yang mengambil reguler. Nanti tinggal menyesuaikan, kalau ngambil percepatan berarti tambah lagi waktunya. Kalau ngambil yang part time tinggal dikurangi sedikit. 2 sampai 3 jam per hari. Jangan terlewatkan satu hari pun. 2-3 jam per hari untuk IOU. Bisa untuk baca bukunya, bisa untuk dengarkan videonya, bisa digunakan menyiapkan apa? Presentasi, bisa digunakan untuk nyicil bikin apa tadi? Tugas esai, ya. 2 sampai 3 jam per hari. Silakan nanti tinggal dikalikan, itu ketemunya 2 sampai 3 jam per hari. Ini insya Allah efektif. Baik, ya. Adapun waktu luang masing-masing berbeda-beda, tinggal sesuaikan saja. Kak Iqbal, Ana 2-3 jam itu paling cocok pagi deh kayaknya, habis subuh sampai menjelang berangkat kerja gitu, ya. Atau dipecah, ya, breakdown, nanti ada poin breakdown di nomor 4. Dipecah biar nggak berat. 1 jam sebelum berangkat kerja gitu, sebelum beraktivitas pagi, nanti 1 jam lagi sebelum tidur juga boleh, ya.
Dan harus ada evaluasinya. Contohnya misalnya, target hari ini harusnya Ana mendengarkan video akidah modul 1. Tapi qadarullah nggak jadi karena tadi ketiduran misalnya. Maka harus dievaluasi, ya. Dan kita boleh memberikan tadi ya punishment, kita hukum diri kita sendiri. Ada evaluasi supaya kita jera. Kalau hari ini misalnya nggak mendengarkan video atau materi modul 1, ya kalau tadi kata Ustaz Izzuddin, 1 hari minimal satu modul dikerjakan atau dibaca ya. Kalau nggak dilakukan, misalnya hukumannya nggak boleh jajan, ya, nggak boleh ngemil. Itu kita harus terapkan ya. Apa yang kita suka kita tahan. Apa yang kita suka kita kurangi ketika target IOU tidak tercapai. Sebaliknya, langsung saja ini sekaligus ya. Nanti masuk ke poin 4, ke 5, ke 3 juga sama. Intinya kita memanage diri kita dengan baik. Kalau kita berhasil targetnya, kita kasih hadiah, self reward namanya. Ya, dalam ilmu manajemen atau ilmu psikologi ya, namanya self reward. Di ilmu agama syariat juga ada. Kita memberikan hak pada diri kita. Ketika kita berhasil targetnya, saya pengen beli es krim misalnya. Biar senang ya, jiwa kita biar bangkit lagi. Jangan kemudian belajar jenuh, akhirnya apa? Futur. Ini yang bahaya. Kalau sudah futur, bangkit laginya sulit, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang poin ketiga ini poin ketiga terakhir saja. 4 dan 5 tadi sudah kita singgung ya, breakdown. Nanti kita bahas singkat saja, ubah pola hidup. Sebelum kuliah IOU barangkali kita punya pola hidup yang banyak membuang-buang waktu ya. Atau hal-hal yang mubah ya, sering main bola gitu ya di lapangan, masih sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, nongkrong-nongkrong, ini mulai dikurangi ya, mulai dikurang-kurangi ya, sering main game, kemudian sering scroll Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ya, ini dikurangi teman-teman, karena waktu di IOU cukup padat, apalagi yang mengambil minimal kelas program reguler atau normal itu sudah padat, sehingga waktu-waktu yang mubah, yang luang benar-benar kita manfaatkan. Adapun poin keempat, breakdown, kita pecah, artinya kita pecah beban per hari 2-3 jam itu bisa per 30 menit kita istirahat gitu ya. 30 menit lagi, nanti zuhur, ba'da zuhur mulai lagi, ba'da asar dan seterusnya kita pecah supaya lebih mudah ya. Lanjut. Kemudian langsung ke di sini tips belajar efektif di tengah kesibukan. Baik, poin yang pertama adalah yakin kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menjaga kita, Allah yang berjanji akan menjaga hamba-hambanya yang beriman. Ya, innallaha ma'ana, dalam beberapa ayat disebutkan demikian. Innallaha ma'ana, ma'iyah ya. Dalam bab asma wa sifat, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang beriman, kata ulama maknanya adalah perlindungan, penjagaan, ya, taisir, diberikan kemudahan, diberikan inayah, diberikan pertolongan, perhatian, sehingga nggak usah khawatir. Kalau kita memang niatnya mau belajar karena Allah, yakin dimudahkan. Ya, tawakal, doa dan usaha dan keberkahan waktu, kita harus yakin itu. Boleh jadi kita sibuk, tapi berbagai kemudahan ternyata menyertai kita. Ya. Tapi yang poin kedua, skala prioritas. Banyak kegiatan kita, hari-hari kita coba pilih kegiatan mana yang kira-kira bisa kita cancel atau kita kurangi untuk bisa mendapatkan waktu lebih untuk IOU. Ya, ini penting sekali. Terutama ketika sudah masuk semester akhir ya. Ya, ini penting ya. Skala prioritas. Bahkan dalam hal-hal aktivitas kita yang manfaat, kita bisa cancel. Karena di IOU lebih manfaat. Misalnya gini, di IOU ada kajian akidah. Untuk bais ya, ada banyak kitab akidahnya, mulai dari kitab Tauhid, kemudian Lumatul I'tiqad, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, ya, masih banyak ya. Nah ini kan sudah banyak kitab-kitab akidahnya. Tapi kita juga punya kajian di luar dengan ustadz lain, offline misalnya. Akidah juga banyak.
Sedangkan di IOU juga akidah banyak. Maka kita kurangi yang di luar tadi. Bukan dalam rangka kita mengabaikan atau udahlah nggak mau kajian lagi dengan ustadz yang offline misalnya. Bukan, tapi karena kita sudah berakad al-muslimu ala syurutihim. Kita sudah berakad dengan IOU untuk serius. Maka kita fokuskan di IOU. Walaupun tidak meninggalkan seluruhnya kajian-kajian di luar ya. Maka ini penting dikurangi supaya tidak nanti jenuh dan akhirnya futur. Baik, poin berikutnya sediakan waktu tadi ya 2-3 jam, dan poin terakhir sengaja meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Karena kalau kita nunggu waktu luang sampai kapanpun tidak akan luang. Kenapa? Karena setan akan selalu memberikan gambaran, kesan bahwa waktu kita ini ya jangan buat belajar. Setan dan iblis dan bala tentaranya disebut oleh para ulama di kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Di antara jeratan iblis dan bala tentaranya kepada para penuntut ilmu adalah makidatut taswif, yaitu tipu daya untuk menunda-nunda waktu. Katanya nanti kalau sudah nikah asik ya belajar itu bareng-bareng istri. Nanti di anak seriusnya di IOU kalau udah nikah aja. Kemudian setelah nikah, ternyata makin sibuk ya. Biasanya weekend kalau jomblo itu kosong, ini weekend harus ngantar istri ke pasar, ngantar istri ke supermarket, belum kalau punya anak ya, anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya diantar-antar, maka tidak akan ada waktu luang. Jadi harus dipaksakan, disengajakan, luangkan waktu. Dengan cara tadi menggeser aktivitas kita yang tidak atau skala prioritasnya lebih rendah. Misalnya kita tadi punya kajian banyak di luar, kita kurangi dulu. Karena kita sedang kuliah di IOU yang juga sama-sama kajian agama. Ini diantara contohnya. Apalagi hal-hal yang mubah ya. Misalnya sering main game ya. Nah itu malah harusnya dihentikan dulu ya. Baik. Terakhir, poin yang ketiga tadi ya. Tips mengerjakan esai. Singkat saja tentukan tema utamanya apa. Yang paling mudah ya. Sesuai background masing-masing, pengalaman masing-masing. Lalu judul esainya ditentukan dari awal. Karena judul ini menentukan nanti gambaran kita menulis. Juga judul perbabnya dibuat, adalah referensi dari handbook yang sudah ada saja dulu teman-teman. Tidak nambah dulu. Yang ada dulu dimanfaatkan di IOU. Ya modul-modul yang ada, handbook yang ada, kitab-kitab yang sudah diterjemahkan itu dimanfaatkan dulu. Kalau masih kurang, nanti boleh cari yang lain atau cari di website-website Islam terpercaya. Poin ketiga, kutiplah dengan parafrase tanpa plagiat. Nah, ini penting ya. Mungkin kalau di kampus ya, kampus umum yang Ana sudah pernah di sana gitu. Parafrase ini penting ya. Kalau tidak parafrase tidak akan pernah lulus karena diseleksi dengan namanya software ya, Turnitin ya. Menyeleksi kadar plagiarismenya. Kadar menconteknya itu ketahuan. Kalau kita cuma copy paste, tidak kita urai dengan bahasa kita sendiri. Ini namanya nyontek. Kalau dalam kaidah literasi. Ini plagiat. Walaupun referensinya benar. Caranya gimana? Caranya kita baca satu halaman nih dari kitab misalnya Syarah Aqidah Wasithiyah. Kita baca satu halaman. Lalu kita buat dengan kalimat kita sendiri. Ini namanya parafrase. Ini tidak plagiat. Tapi kalau cuma copy paste, ini plagiat. Kalau IOU punya metode Turnitin tadi, ini akan lebih ketat ya. Jadi ada minimal kadar mencontek itu dalam dunia literasi internasional itu maksimal ya. Maksimal 12% kadar mencontek yang dibolehkan. 12% kesamaan kita dengan tulisan kita dengan referensi kita 12% saja kadar samanya itu masih dibolehkan. Lebih dari itu nggak boleh. Tidak diluluskan kalau di kampus-kampus umum ya. Baik. Yang terakhir, jangan takut memulai untuk menulis. Tulis dulu, harus berani karena minimal berapa Mas Heri? 1.200 kata ya untuk tugas esai ya.
Iya. 1.200 kata itu tidak sedikit, itu banyak. Sehingga harus berani menulis. Bikin judulnya, judul utama, judul perbab, nulis aja dulu. Nulis dari referensi yang sudah ada dulu. Dengan bahasa kita, bahasa yang kita paham. Mungkin ini demikian, Mas Heri dan teman-teman. Afwan jika waktunya cukup lama, semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad Iqbal atas penyampaian. Mungkin sedikit saya highlight ya beberapa poin tadi Mas Iqbal sampaikan atau Ustadz Iqbal sampaikan. Ya, insya Allah nanti juga sebelum itu mungkin saya sampaikan akan ada pemateri ketiga ya untuk lebih fokus pada BIMAIS nanti Bridge to Master in Islamic Studies gitu ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa poin yang tadi Mas Iqbal sampaikan. Yang pertama terkait dengan eh, yang menjadi dasar adalah ataupun landasan daripada belajar di AYO yang pertama adalah ikhlas dan selalu semangat pastinya. Baik itu dalam belajar ataupun kesulitan dalam apapun, kendala-kendala apapun ya pada intinya kita harus selalu ikhlas ataupun sabar gitu ya dan selalu semangat untuk menghadapi segala kemungkinan. Kemudian yang kedua adalah strateginya. Jadi kalau tadi ada sebagai landasan, ini kedua adalah strateginya, how to-nya gitu ya. Yang pertama adalah pola hidup ya. Pola hidup kita harus benar-betul bisa memanage waktu kita. Kemudian kita juga perlu membuat mungkin semacam kerangka daripada pola hidup kita ya. Ini mungkin by to-do list misalnya per hari ataupun per minggu dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Ya, dan jangan lupa juga ini tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal terkait dengan salah satu poin yang diajarkan mungkin di ilmu manajemen ya terkait dengan self reward dan punishment gitu ya. Jadi jangan lupa kita mengevaluasi diri ya setiap mungkin setiap hari, setiap minggu dan sebagainya. Kemudian juga yang sangat perlu kita perhatikan adalah kita perlu untuk meluangkan waktu, bukan hanya mencoba ataupun menunggu waktu kosong. Jadi kita perlu meluangkan waktu gitu agar seluruhnya bisa terlaksana dengan baik. Baik, mungkin kita boleh lanjut ya ke materi ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sudarmono. Saya sedikit kenalkan, ya, Ustadz Sudarmono. Beliau saat ini adalah mahasiswa BIMAIS. Nah, beliau juga menjadi guru dan fokusnya adalah biologi. Juga pengajar bahasa Arab. Jadi Masya Allah bukan hanya sains yang dipahami, tapi juga bahasa Arab juga beliau pahami. Ya, beliau juga suka menulis dan menjadi penulis di berbagai media ya ataupun artikel Muslim. Baik, silakan untuk Ustadz Sudarmono. Ini sudah ada di Zoom ya, betul ya? Oke, baik. Nah, silakan untuk waktu dan tempat disilakan. Berapa menit untuk saya nih? Bebas Ustadz. Mohon maaf. Bentar teman, saya share screen dulu. Ini udah nampak ya Ustaz? Nama Ustadz, nama boleh. Nah, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan ya dua pemateri, dua senior kita ya dengan sangat
baik dan saya mendapat banyak faedah dari beliau berdua. Jadi di sini saya lebih ke apa namanya, lebih ke berbagi begitu ya, share pengalaman pribadi saya, bagaimana saya belajar selama 1 semester kemarin di program BMAIS ya, seperti itu. Jadi di malam hari ini ada 3 topik ya yang akan kita bahas, tapi mungkin ada sebagian yang akan saya skip karena sudah kita dengarkan tadi dengan sangat detail ya penjelasan dari Ustadz Izzuddin dan Ustadz Muhammad Iqbal. Jadi mungkin nanti bagian yang udah sangat jelas saya skip saja ya. Kemudian yang kedua nanti tips belajar efektif di tengah kesibukan, dan terakhir nanti ada tips bagaimana mengerjakan tugas esai dari IOU. Nah, bagian pertama manajemen waktu ya. Manajemen waktu perkuliahan di terutama BMAIS, karena sepertinya memang ada perbedaan ya antara BMAIS dengan program yang lain ya. Maka mungkin nanti kita lihat nih bagaimana bagaimana teman-teman bisa istilahnya menyesuaikan ya, seperti itu. Jadi untuk program BMAIS ya, dan juga mungkin yang BAIS dan program MAIS itu saya bagi ya. Di sini pembahasan pertama adalah apa aja sih komponen perkuliahannya teman-teman ya. Jadi di sini saya bagi 2 sesuai dengan pengalaman pribadi. Ada yang sifatnya esensial buat saya pribadi begitu ya, sangat penting, saya nggak boleh tinggal begitu ya. Kemudian ada yang sifatnya tambahan atau suplemen. Kalau saya ada waktu mungkin saya akan baca ya, atau akan saya kerjakan. Nah, pertama ini ada materi kuliah ya. Jadi ada materi kuliah. Nanti teman-teman bisa download tentunya. Udah ada linknya ya. Di antaranya nanti ada modul buku yang sudah disediakan oleh IOU. Itu nanti mungkin tergantung kuliahnya, ada yang menggunakan 1 kitab atau 2 kitab seperti itu. Kemudian juga di sana teman-teman bisa download silabus mata kuliah. Itu penting buat saya pribadi ya, nanti saya apa urgensinya begitu ya. Kemudian nanti di bagian kedua di konsep di mana di materi kuliah juga, di situ teman-teman bisa jadi modul itu nanti akan dibahas begitu ya. Akan dibahas ada 2 bentuk pembahasannya, ada yang dalam bentuk video ya, yang dijelaskan oleh dosen dari pusat sana. Itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Tapi biasanya udah ada terjemahannya di video itu begitu. Nah, metode kedua teman-teman bisa menggunakan transkrip ya. Jadi ada rekamannya itu nanti, transkripnya itu nanti dalam bentuk PDF, teman-teman bisa download seperti itu. Nah, saya lebih cocok rasanya saya pribadi menggunakan transkrip video itu gitu ya. Daripada saya lihat video gitu. Kalau lihat video kan sebenarnya mungkin agak cepat begitu pembahasannya, mungkin teman bisa pause gitu, tapi saya lebih senang baca, saya bisa pelan gitu ya, saya bisa pahamin begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi ya teman harus baca modul, kemudian harus mendengarkan pembahasannya begitu dari transkrip video. Kenapa? Karena soal kuis yang keluar ya itu juga tidak hanya ngambil dari modul gitu. Jadi biasa juga ngambil dari pembahasan dari buku atau kitab ya, yang teman bisa tadi peroleh ilmunya itu dari video atau dari transkrip ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Kemudian nanti juga teman-teman sebisa mungkin mengikuti live session ya, atau pertemuan langsung. Biasanya setiap mata kuliah kalau di BMAIS itu kalau nggak salah ada 5 pertemuan ya, 5 sesi sampai untuk lupa setengah semester atau 1 semester begitu, ada 5 sesi begitu ya. Kemudian nanti ya sambil teman-teman mengerjakan membaca modul ya, kemudian membaca transkrip tadi ya, setiap modulnya teman-teman harus segera mengerjakan kuis begitu. Karena setelah kita baca kan masih fresh begitu ya, masih fresh apa yang kita pahami tadi begitu. Jadi bisa kita langsung jawab soalnya ya, bisa langsung kita jawab. Dan jangan hanya mengandalkan modul. Kenapa? Karena sering juga pertanyaan kuis itu asalnya dari video pembahasan, nggak ada di modul begitu ya. Kemudian komponen yang lain ya, ada ujian ya, ada 2 ujian, ada UTS sama UAS ya, ujian akhir semester.
Kemudian nanti ada tugas mata kuliah dalam bentuk makalah ilmiah begitu, yang tugas esai ya seperti itu. Nah, ini komponen-komponen yang ada di mana di program BMAIS ya, presentasinya teman udah bisa lihat ya. Yang paling tinggi jelas kan ujian akhir semester ya, kemudian nanti disusul ada ujian tengah semester dan kuis modul lumayan tinggi nih teman-teman. Ya, 15% seperti itu. Eh, maka termasuk juga tugas. Maka komponen-komponen ini teman-teman harus perhatikan begitu. Nah, untuk mendapatkan nilai yang maksimal tentunya tentu modalnya apa ya? Menguasai apa terutama modul sama tadi pembahasan dari modul tadi melalui transkrip video tadi gitu. Ya, adapun yang suplemen sifat tambahan saya nggak apa namanya ya, biasanya saya tolong tidak ada waktu saya nggak ini ya teman-teman ya. Misalnya teman bisa download catatan teman-teman senior yang sudah semester di atas gitu ya, ada itu ada linknya, teman bisa download gitu. Kemudian PPT dari dosen ya itu juga sifatnya tambahan ya. Kemudian mungkin juga untuk UTS itu ada latihannya, ada kisi-kisinya ya, itu sifatnya suplemen juga. Cuman saya pribadi saya nggak sempat begitu ya untuk mengerjakan ya untuk apa namanya, tapi itu ada, itu sifatnya tambahan. Kalau teman ada waktu fleksibel waktunya mungkin bisa teman-teman kerjakan seperti itu. Kemudian kedua ya, untuk program BMAIS, kebetulan di semester kemarin saya ambil yang reguler, yang standar ada 6 mata kuliah ya. Ini ada 6 mata kuliah yang saya ambil, Akidah 101, Fikih 101 sampai dengan bahasa Arab ARB BM 101 begitu. Jadi teman bisa lihat pembagiannya di sini. Untuk maaf ini bukan semester 1 ya, ini maksudnya pertengahan semester. Jadi kan nanti dari awal semester sampai pertengahan semester begitu ya. Maksudnya seperti ini, bukan semester 1, semester 2. Ini maksudnya satu semester tapi dibagi dua. Ada sebelum UTS, ada setelah UTS ya. Saya harus edit nih. Jadi yang sebelum UTS, teman-teman bisa lihat misalnya untuk akidah itu ada 16 modul, teman-teman. Ya, ada 16 modul yang teman-teman harus selesaikan begitu. Kemudian untuk setelah UTS ya, itu kurang lebih hampir juga mungkin 16 seperti itu, ada berapa gitu. Intinya setiap mata kuliah ini ya udah jelas di situ dibagi. Nah, total modul kalau kita lihat untuk BMAIS kalau ambil 6 mata kuliah itu sebelum UTS ada 82 modul, teman-teman. Ya. Kurang lebih 82 modul totalnya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri untuk program yang lain, menyesuaikan saja. Untuk setelah UTS juga sama ternyata 50-50 nih. Nah, kalau kita hitung-hitung 82 modul ya, itu kurang lebih 3 bulan. Jadi sepertinya memang arahnya udah benar ya. Kita kuliah setengah semester ya, dari awal sampai pertengahan semester kurang lebih mungkin 3 bulan. Kalau teman-teman mengerjakan satu modul per hari gitu ya, nanti itu cukuplah waktu untuk sampai ujian tengah semester seperti itu. Ya cukup kan 90 hari kan 82 ya. Tapi dengan catatan teman-teman, ada tugas lain. Nanti ada tugas bikin esai. Jadi selain modul ada tugas yang lain begitu. Jadi kalau mengerjakan satu modul per hari untuk program BMAIS, nanti ketika teman-teman ada tugas ya, tugas esai, teman-teman harus menambahkan waktu lagi ya, selain mengerjakan satu modul tadi, harus teman-teman persiapkan waktu tambahan begitu dalam satu hari untuk mengerjakan tugas tambahan tadi gitu, untuk bikin esai begitu. Nah, adapun misalnya kalau teman ambil misalnya ngerjain 2 modul misalnya, 2 modul per hari, artinya kan dapatnya kurang lebih 45 ya, mungkin kalau 90 hari dibagi 2 ya, ada 45 begitu. Jadi teman-teman mengerjain semua modul sampai selesai dari semua mata kuliah, 6 mata kuliah kerjain itu, habis itu sisanya mungkin teman bisa pakai untuk mengerjakan tugas ya, seperti itu. Kalau ya jadi ini tinggal menyesuaikan saja dengan teman-teman semua gitu ya. Adapun yang teman-teman yang ngambil program 3 mata kuliah yang paruh waktu ya atau yang percepatan, nanti tinggal menyesuaikan. Artinya kalau yang reguler satu modul ya, artinya untuk yang 9 mata kuliah dia harus di atasnya begitu, 2 atau 3 modul per hari gitu. Nah, kemudian ini dari ini komitmen waktu yang di-share ke saya ya, dari
dari IOU sendiri ya, untuk dari IOU sendiri yang disarankan ya sepertinya ini langsung ke bawah aja teman-teman ya. Komitmen waktu per pekan per mata kuliah, mungkin nanti teman saya sharekan aja filenya untuk ini biar saya nggak terlalu panjang ya. Jadi langsung aja ke bawah tuh komitmen waktu per pekan per mata kuliah itu kurang lebih 2 sampai 4 jam. Itu udah plus murojaah gitu. Ya, ini per mata kuliah. Artinya kalau teman ambil 6 mata kuliah gitu ya. 6 mata kuliah harus siapin 6 hari dalam seminggu begitu, dan setiap harinya siapin 2 sampai 4 jam begitu. Ya. Nah, itu kalau dari sisi apa ya, ini dari sisi IOU seperti itu. Nah, ini saya menyempatkan ya, membuatkan apa ini untuk gambaran besar aja. Apa namanya, gambaran besar seperti apa sih isi modulnya, berapa lembar begitu ya, biar ada gambaran. So, ini jumlah halamannya saya sempatkan tadi bikin ya. Jadi teman bisa lihat nih, misalnya, tapi saya nggak buat semua ya, saya sempatkan aja gambarannya. Misalnya teman bisa lihat 10 untuk materi akidah ini, nggak bisa ini ya. Untuk materi akidah ya, itu dari materi apa, modul 1 sampai modul 10, totalnya kan untuk satu semester kalau nggak salah tadi 15 atau berapa gitu ya. Ini cuma 10 aja. Misalnya, jadi teman-teman harus baca 2 tadi, modul sama transkrip. Ya, modul sama transkrip. Modul itu bukunya, transkrip itu ada penjelasan dari modul, penjelasan dari buku gitu. Ya. Untuk modul itu udah 7 halaman, misalnya yang modul pertama gitu. Transkripnya 12 halaman. Ini agak masih santai gitu. Tapi di apa misalnya di modul ke-8 ya. Modul ke-8 itu jumlah halamannya 19, transkripnya lumayan banyak 30. Jadi setiap modul mungkin bervariasi begitu jumlah halamannya. Jadi kalau dipatok misalnya satu modul 1 jam, jadi tergantung kita. Kita kan punya daya nalar berbeda-beda. Saya mungkin termasuk yang lambat, jadi waktu yang saya butuhkan lebih lama dibanding teman-teman begitu. Kalau mungkin butuh waktu 1 jam untuk membaca satu modul, saya mungkin 3 jam begitu ya. Jadi tinggal nanti matok saya bacanya di kapan gitu, udah dijelasin tadi senior kita ya. Pasnya dibaca pagi kah, malam, itu nanti tergantung teman-teman aja. Di sela-sela kerja kah ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi jumlah halamannya lumayan banyak, 30 tuh lumayan tuh ya, 30 lembar, 19 lembar. Tapi ada juga mata kuliah yang agak ringan ya. Agak ringan, alhamdulillah kalau dapat kayak gini banyak ya. Misalnya bahasa Arab, langsung aja ke paling kanan nih teman-teman ya. Bahasa Arab BM 101 ya, alhamdulillah itu agak ringan ya. Apalagi kalau teman udah bisa bahasa Arab, alhamdulillah tuh bisa baca kitab apanya, kan ini modulnya biasanya udah terjemahan ya. Biasanya kalau saya ada waktu, saya baca bahasa Arabnya gitu lebih masuk ya sepertinya. Jadi misalnya untuk ini agak ringan, ada yang cuma 3 lembar, ada yang 6 lembar gitu. Transkripnya juga nggak banyak gitu. Jadi tergantung mata kuliahnya, ringkasnya itu variatif. Jadi poin saya maksud saya adalah kita nggak bisa mematok berapa jam yang teman-teman butuhkan, tergantung tadi modul berapa gitu, karena panjang halaman yang harus dibaca beda-beda ya. Ringkasnya poinnya adalah harus selesaikan satu modul lah begitu, satu hari gitu. Maksudnya ketika teman udah memulai satu modul, selesaikan pokoknya ya. Ya, jangan tidur kalau belum selesai kalau bisa ya. Nah, terus ini kurang besar ya gambarnya. Ini metode belajar saya sendiri ya. Tentunya teman-teman punya metode belajar sendiri begitu ya. Jadi untuk saya metode belajar saya biasanya kalau ke kajian kan kita nulis tuh asatid apa menjelaskan, kita nulis poin-poinnya di buku begitu ya. Metode selama di IO saya nggak nulis teman-teman, saya ngetik. Biasanya saya nulis apa di apa Word gitu ya. Saya tulis begitu. Jadi metode saya adalah saya copy. Jadi teman-teman saya download silabus begitu ya. Silabusnya udah ada itu linknya. Modul 1 sampai modul berapa gitu. Jadi saya copy untuk apa namanya, dari awal sampai pertengahan semester. Misalnya kita mau menghadapi UTS gitu ya. Jadi saya copy modul itu judulnya tuh. Terus nanti saya masukkan ke Word, saya copy paste begitu. Baru nanti habis itu ketika saya baca per modul, saya kemudian bikin rangkuman ya. Jadi kayak gini modelnya nih. Misalnya ini modul 6 tuh udah ada judul topiknya, terus saya nanti baca modul
saya baca modulnya begitu ya, bukunya, kitabnya saya baca modul dulu, terus saya bikin rangkuman, saya ketik begitu, atau mungkin saya copy bisa juga. Kan ada file PDF-nya dia ya. Pakai file PDF itu bisa kita copy, tapi bisa juga teman ketik. Kalau pengen bahasa sendiri kan lebih mudah gitu ya. Karena kadang juga ada terjemahan yang keliru gitu, teman-teman bisa harus ngedit lah begitu ya, ringkasnya begitu. Jadi saya dulu kan modul, saya ketik begitu, saya bikin rangkuman setiap modul 1 saya bikin rangkuman sampai selesai gitu. Habis itu saya baca transkrip ya. Karena kenapa? Transkrip itu ada kadang tambahan-tambahan yang perlu kita kita tambahkan lagi ke catatan seperti itu. Ya, teknis saya begitu teman-teman ya. Saya masukkan ke situ, habis itu setiap selesai satu modul, misalnya udah selesai modul pertama hari ini, segera saya buka kuis gitu. Ya. Saya buka kuis, saya kerjain kuis kurang lebih 10 menit itu setiap kuisnya. Ya. Tapi biasanya cepat-cepat gitu ya. Nggak tahu kadang ada kita kan kuisnya diterjemahin juga sepertinya. Jadi ini bahasanya kadang juga kita nggak paham gitu ya. Jadi kerjain aja semampunya, semaksimalnya. Yang penting kamu udah ikhtiar tadi belajar pokoknya selesaiin modulnya baru kerjain kuis. Jangan coba-coba langsung ngerjain kuis ya. Kadang karena apa? Teorinya agak banyak yang beda teman-teman. Kalau yang kita pernah belajar ilmu syar'i misalnya sama asatid gitu ya. Kadang ada yang di luar apa istilahnya di materinya ada sifatnya tambahan pengayaan begitu. Jadi setelah saya ini kerjain kuisnya saya copy. Jadi apa itu saya blok begitu di webnya, kita blok, terus nanti saya paste di bawah apa tadi rangkuman yang saya udah bikin teman-teman ya. Saya paste begitu. Habis itu saya kasih apa namanya kunci jawaban saya warnain begitu ya. Saya warnain. Kenapa ini saya pakai murojaah kalau mau ujian? Ya. Saya pakai murojaah. Jadi seringkali kita ngerjain kuis itu salah ya, jelas ya. Biasa ada salah begitu. Nah, masalahnya adalah nggak ada kuncinya. Nggak ada kuncinya. Ini harapannya IOI bisa menyiapkan kunci kalau bisa. Karena kita kadang bingung gitu jawabannya yang mana gitu. Kita udah ikhtiar maksimal yang masih bingung juga jawabannya yang mana nih ya. Kadang 4 pilihan kok apa istilahnya bisa jadi jawaban begitu ya. Jadi harapan saya mungkin ayo bisa ke pusat gitu, tolong kuncinya minimal biar kita menentukan jawabannya yang mana. Karena kadang atau sering kali keluar di ujian UTS atau UAS begitu ya. Maka biasanya kalau saya salah jawabannya saya merahin begitu. Jawaban saya merahin kayak gini ya. Ini saya merahin. Terus saya birukan kira-kira jawabannya menurut saya benar ya. Belum tentu benar gitu. Kira-kira menurut saya benar gitu. Kenapa? Ini kalau keluar di ujian kita cepet jawabannya gitu. Cepet jawab kayaknya yang ini deh kemarin gitu. Jadi langsung jawab aja, ini mengurangi waktu juga. Jadi metode belajar saya begitu ya. Tadi nulis rangkuman, terus nanti mengayakan dari transkrip, terus nanti di bawahnya saya kasih soal kuis. Nah, untuk murojaah sendiri, terus terang setelah saya melewati satu modul begitu, saya nggak murojaahnya kecuali nanti pas UTS. Ini pengalaman pribadi ya. Karena nggak ada saya terus terang nggak ada waktu begitu untuk ngulang terus gitu karena banyak juga kan yang harus dikejar seperti itu materi yang lain. Jadi saya murojaahnya benar-benar hanya menjelang ujian ini SKS ya. Tapi ya itu tadi udah saya tinggal baca rangkuman ya, saya nggak ke kitab lagi, ke modul lagi karena udah cukup buat saya begitu. Nah, kemudian ya, mungkin itu tadi pengalaman pribadi ya. Untuk teman-teman mungkin beda gitu ya, belum tentu cocok ya. Ya, nanti teman-teman menyesuaikan saja. Ini jam berapa? Udah lewat belum, Ustaz? Nah, kemudian Ya, boleh. Sebentar lagi nggak masalah, Ustaz. Oh, dikit aja ya. Ini tadi sebenarnya udah dijelasin sangat lengkap dengan Ustadz Izzuddin dan Ustadz Muhammad Iqbal. Jadi saya mungkin ringkas-ringkas aja ya. Udah dijelasin tadi ini. Ya, ringkasnya ya. Mungkin ini ringkas aja karena sebenarnya motivasi kan teman-teman lebih bisa lah dibanding saya. Jadi ringkasnya teman-teman butuh jelas ya, niat yang lurus ya untuk menyelesaikan program kita ini sampai rampung, sampai kelar begitu, niat yang lurus karena ibadah buat Allah Subhanahu wa taala begitu. Oke, butuh planning atau perencanaan seperti itu tadi, mungkin tiap hari harus satu modul misalnya atau berapa modul, teman-teman udah planning begitu ya. Tadi udah juga disampaikan kalau misalnya teman-teman berhasil begitu ya menyelesaikan berapa modul dengan baik, misalnya ada kuisnya
sebenarnya terus ya sampai 10 teman-teman dapat memberikan reward buat diri sendiri, mungkin beliin apa ya gitu ya. Dan seterusnya tadi udah disampaikan. Kemudian juga teman-teman butuh komitmen ya, komitmen untuk harus punya tekad yang bulat gitu ya. Jadi mungkin gambarannya untuk niat itu mirip seseorang yang mau memanah gitu ya. Jadi kita punya titik target, ketika kita memanah kita punya titik target, maka titik target kita adalah harus kelar selesai. Misalnya program BMAIS 2 tahun harus selesai 2 tahun misalnya begitu ya, dengan nilai yang baik tentunya. Nah, itu target kita. Target kita seperti itu. Tapi meskipun kita punya target tapi komitmen kita kurang baik, misalnya tekadnya kurang bulat gitu ya, mirip orang memanah, maka ketika kita memanah tenaganya kurang gede gitu ya, meskipun kita sasarannya udah pas banget gitu bidikannya, tapi ketika energinya enggak besar begitu, maka anak panahnya nggak bisa nyampe gitu. Ya mirip ketika kita udah memulai proses ini, ketika kita berjalan dari titik nol sampai nanti finish di sana, tentunya ada banyak rintangan, kendala yang kita hadapi, rasa malas, rasa bosan, belum lagi kerjaan, belum lagi keluarga dan seterusnya. Ketika teman nggak punya semangat yang besar ya, ketika teman nggak punya tekad yang bulat ya, teman-teman akan angkat tangan tengah jalan gitu. Maka teman harus punya komit yang besar. Pokoknya saya harus selesai nih ya, harus bisa gitu ya. Masa orang lain bisa saya enggak gitu ya. Pokoknya gitulah. Dan terakhir mungkin kita tentunya senjata semua orang muslim ya adalah berdoa gitu ya. Nah, ini saya skip aja saya kira ya. Mungkin terakhir tips mengerjakan tugas esai gitu. Jadi untuk tugas esai nanti sebenarnya teman-teman menyesuaikan saja udah nanti diarahin sama dosen begitu ya. Udah nanti ada waktu ada dijelasin gitu tugasnya. Ringkasnya gambarannya untuk tugas esai itu setiap mata kuliah itu biasanya ada soal gitu ya. Ini teman bisa lihat misalnya untuk tugas akidah 101 ada 2 soal gitu, teman pilih satu yang teman-teman senengin gitu, yang teman-teman bisa ya, jangan ambil yang susah ya, yang teman-teman senengin lah gitu. Ya pilih satu, kemudian nanti ya tinggal ngerjain ya sesuai dengan yang misalnya aturan-aturannya ya. Kemudian teman harus lihat deadline-nya kapan begitu ya, perhatikan deadline-nya jangan sampai terlewat seperti itu ya. Dan sebenarnya nanti ini sifatnya teknis banget. Nanti insya Allah saya kira kita ada live dengan dosen untuk menjelaskan begitu bagaimana menulis tugas esai yang benar begitu ya. Intinya ya intinya teman-teman berusaha semaksimal saja ya untuk merampungkan apa yang kita udah mulai ini. Saya kira itu Ustadz Heri ya yang bisa saya sampaikan yang sedikit, dan mungkin kalau ada kekurangan saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Ustadz Sudarmono atas materi yang disampaikan. Masya Allah, lebih teknis dan lebih detail ya terkait dengan angka-angkanya dan sebagainya. Alhamdulillah sudah lengkap ya yang disampaikan terkait dengan sesi kita di kali ini untuk orientasi. Eh, Mungkin boleh kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh baiknya sih yang verbal dulu. Insya Allah kita utamakan. Boleh coba raise hand. Kemudian nanti ketika sudah disilakan, silakan untuk open mic. Kalau misalkan ada yang lebih nyaman untuk via chat, silakan, tidak masalah. Tetapi akan diprioritaskan bagi yang ingin open mic terlebih dahulu. Silakan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Ada raise hand dari Mas Zulfahmi. Silakan untuk open mic, Mas Zulfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi. ini agak teknis ya terkait dengan kuis. Ketika kuis itu kita klik, apakah otomatis harus dikerjakan atau itu artinya bisa ditutup lagi?
dikerjakannya nanti misalnya sampai batas deadline-nya gitu. Baik, Mungkin itu mungkin pertanyaan. mungkin bisa disampaikan juga pertanyaan untuk siapa? Untuk siapa aja yang bisa jawab gitu. Oh baik, Adminnya mungkin. oh baik. Mungkin Ustadz Izzuddin Faris barangkali bisa bantu jawab terkait dengan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari Mas Zulfahmi ya, apakah ketika kita klik kuis, apakah itu harus langsung dikerjakan atau bisa kita tunda dulu waktunya? Barangkali ada kesibukan tertentu gitu ya, Mas Zulfahmi kurang lebih. Ya, silakan Ya, untuk tentunya. Ustadz Izzuddin. Nah, baik, naam. Tentunya kita harus segera mengerjakan sampai selesai karena waktunya cuma 10 menit. Ya. Dan subhanallah, saya itu eh, merasa malah 5 soal itu waktunya cuma 10 menit, itu mikirnya pun lama. Dan Ana juga nggak tahu, seandainya saya salah, nggak tahu jawaban yang benar yang mana. Ya, Berarti mungkin gini ini saja, bisa. artinya kalau kita belum mau ngerjain berarti jangan diklik dulu gitu ya. Artinya ketika kita belum misalnya baru selesai baca modul nih, kemudian kita belum mau ngerjain berarti jangan diklik dulu linknya itu ya. Ya, kalau belum mau mengerjakan, jangan diklik dulu. Karena waktunya itu cuma 10 menit. Usahakan kalau memang benar paham, modulnya sudah dibaca, transkripnya sudah dibaca, sudah buat rangkuman, Masya Allah, baru dikerjakan. Karena waktunya cuma 10 menit dan terbatas. Ya, kalau sudah salah, itu ya tidak bisa dicari jawaban yang benar. Mungkin kita nyari sendiri jawaban yang benar itu. Mungkin Ustadz Heri Arjuna, saya Darmono untuk Baik, bisa baik, baik. di nah, Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk yang ingin raise hand ataupun langsung open mic nggak masalah. Silakan, teman-teman semua. Kita ada waktu, mungkin ada beberapa saat lagi, jadi kita bisa tanya jawab dulu. Silakan, jika ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin belum ada pertanyaan. Sambiran mungkin barangkali dari Mas ataupun Ustadz Sudarmono ataupun Ustadz Muhammad Iqbal ataupun Ustadz Izzuddin barangkali ingin ada yang disampaikan kembali untuk closing. Kalau tidak ada mungkin bisa saya tutup saja. Ya, mohon konfirmasi Ustadz Sudarmono, Ustadz Iqbal dan Ustadz Izzuddin. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? mungkin Anda menyampaikan satu saja. Silakan. Ingin menambahkan perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an tafsiliha bi bayanin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tuli zaman." Zaka, kepintaran, kecerdasan. Wa hirsun, semangat. Wa ijtihadun, usaha. Ya. Kuliah di IO ini butuh ijtihad, butuh yang namanya mungkin tidurnya lebih larut lagi. Wabul ghatun, dan perlu modal. Wasuhbatu ustadzin, dan ustadz yang menemani, watuli zamanin, dan yang mungkin demikian ya, semoga kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa lebih semangat. Semoga nasihat ini merupakan kejutan untuk diri saya pribadi untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan asal jaza.
Ustadz yang sudah jadi pemateri, begitu pula teman-teman yang sudah mendengarkan ya materi yang dipaparkan dari awal sampai akhir. Mungkin kita tutup sesi orientasi kita kali ini yang ketiga dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.